Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 12 Agustus 2021, bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Semoga kabar sehat, berlimpah berkat dan penuh hikmat dialami oleh kita pada pagi hari ini. Untuk semakin menikmati anugerah Tuhan, marilah kita awali hari ini dengan bersyukur sembari mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan akan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, lalu katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak, lalu menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya, lalu menyerahkan dia kepada para algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, maka berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersikap baik pada seorang yang pernah kita benci berarti kita bukan di pihak yang kalah, melainkan cukup dewasa untuk memaafkan. Saudara-saudara, Injil hari ini menegaskan salah satu kekhasan dan keistimewaan Katolik, yaitu mudah mengampuni. Memberi pengampunan bagi sesama adalah sebuah tindakan mulia, karena kita dipanggil sebagai pembawa kedamaian. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan itu tidaklah ada batasnya, tidak pilih kasih, dan juga tidak bersyarat. Pengampunan hendaknya menjadi refleks manusiawi sebagai murid-muridnya. Kendati memang sebagai manusia, kita itu lebih mudah untuk cemburu, membenci, dan marah ketika berjumpa dengan sesuatu yang kurang mengenakan. Dan pula sebetulnya itulah salah satu kelemahan manusia. Disebut lemah karena di situ seseorang tidak mampu untuk mengenal situasi dan dirinya sendiri. Maka kita diajak untuk menjadi kuat, tentunya dengan mengedepankan daya kasih sebagai pondasinya. Kasih yang tidak mengenal batas kiranya menjadi inti dari hukum pengampunan. Ukuran kasih yang tulus adalah ketika kita mampu mengampuni sesama tanpa berhitung dan menimbang. Bukankah demikian nasib kita selama ini di hadapan Allah? Allah itu tidak akan pernah menghitung dosa-dosa kita. Allah juga tak pernah jemu menerima kita kembali dari dosa-dosa. Bahkan Allah selalu menunggu kita untuk datang kepadanya untuk menerima pengampunan darinya. Maka mari saudari-saudara terkasih, kita mohon agar Allah membuka hati kita sadari identitas sebagai pembawa damai, dan kita mulai bersama orang-orang yang dekat atau tinggal satu atap.
dengan kita. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, bantulah kami untuk menyadari kekurangan dan kelemahan kami. Ajarilah kami agar mampu mengampuni secara tulus. Ajarilah pula kami untuk berani mengakui kesalahan terhadap sesama, dan semoga kami semakin mampu membawa kasih dan pengampunan bagi saudari-saudara di sekitar kami, demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan segala rencana kebaikan yang akan kita buat hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.